Tematik kelas 2D subtema 3, pelajaran 3 dan 4, hidup bersih dan sehat. Sebelum kita sama-sama belajar, mari kita berdoa. Let's pray. Lord Jesus, thank you today. Now we want to study thematic. Bless us and guide us. In the name of Jesus Christ we pray. Everybody say amen. Hari ini kita belajar pelajaran 3, contoh bahan alam. Pengamatan tentang tempat yang tidak bersih, menentukan ruas garis pada bangun ruang. Dalam pelajaran 4, kata-kata tentang lingkungan tidak bersih, kebersamaan dalam masyarakat, menentukan banyak sisi, titik sudut, dan rusuk pada bangun ruang. Hari ini anak-anak teacher kita akan melihat contoh bahan alam. Di bawah ini bahan alam dari tanah liat. Nomor 1, bahan alam dari tanah liat bisa dibuat menjadi kendi atau mungkin tempat pembasuh tangan. Dari nomor 1 kamu bisa lihat, mungkin bisa dibuat dari celengan. Yang ketiga, bisa dibuat mungkin jadi cangkir atau tempat minum. Ini adalah kreasi dari tanah liat. Lihat misalnya contoh bahan alam hiasan dari daun kering. Hiasan gambar burung misalnya, ini dari daun kering. Hiasan gambar ikan misalnya, bisa dibuat dari daun kering. Mungkin bisa juga daun kering menghias kotak tisu. Ayo mengamati. Deli membentuk tanah liat menjadi celengan. Celengan di Deli berbentuk prisma segitiga. Prisma segitiga, coba kamu perhatikan gambar yang ada di sini. Ada segitiga begini ya, prisma segitiga. Coba perhatikan dia ini. Prisma segitiga berarti ada 3. Prisma adalah salah satu bangun ruang. Perhatikanlah gambar di atas. Prisma segitiga memiliki ruas garis AB. AB itu ke sini. Nah, nanti ceria AB. Baru BC. BC berarti dari sini ke sini yang ada seperti garis putus-putus. AC berarti dari A ke C. AD berarti dia dari sini ke atas. BE berarti dari B ini ke atas, ke E. CF berarti kita cari C-nya. C-nya ini ke atas. EF berarti kita dari sini, E ke F. Dan DF. DF berarti dari D ini ke F. Jadi prisma segitiga mempunyai 9 ruas garis. Ayo membaca. Setelah bermain tanah liat, teras rumah menjadi berantakan. Tadi kita bisa melihat tadi ada 2 bahan alam, tetapi di sini kita akan melihat tanah liatnya. Ada genangan air dan noda kotoran tanah. Nina dan Deli segera membersihkan teras. Lantai dipel agar tidak becek. Tampak yang becek terasa licin jika terinjak. Tempat yang becek biasanya terdapat di daerah kotor. Di lingkungan kotor banyak sampah berserakan. Seringkali tercium bau yang tidak sedap. Tempat yang kotor tidak nyaman untuk bermain. Selain itu tidak nyaman, tempat itu juga tidak baik bagi kesehatan dan keselamatan. Jadi kalau tempat sudah kotor harus dibersihkan supaya kita bisa nyaman dan juga baik untuk kesehatan dan keselamatan kita. Membaca, anak-anak bermain bola di taman dekat jalan raya. Ketika mereka bermain, banyak kendaraan lalu lalang. Kendaraan mengeluarkan asap dari knalpot. Selain itu juga terdengar suara bising dari klakson. Di sekitar jalan raya tidak aman untuk bermain. Terdapat polusi udara dan suara bising kendaraan. Polusi udara berbahaya bagi kesehatan pernapasan. Polusi suara tidak baik untuk pendengaran. Kira-kira informasi apa yang kamu peroleh dari teks? Nanti kamu bisa ceritakan di dalam bukumu, kamu tuliskan dalam bukumu.
Apa kira-kira informasi yang kamu dapatkan dari teks yang setelah kita baca ini, anak teacher ya? Ayo menulis. Perhatikan gambar di bawah ini. Menurutmu, apakah tempat tersebut bersih dan sehat untuk bermain? Tulislah pengamatanmu di buku catatan teman. Coba nanti kamu amati gambar itu. Apakah betul-betul bersih dan sehat untuk dipakai untuk bermain? Berdiskusi. Di lingkungan rumah Nina terdapat bank sampah. Bank sampah dikelola petugas desa. Warga mengelola sampah bersama-sama. Kegiatan tersebut mencerminkan kebersamaan di lingkungan masyarakat. Berikut contoh kebersamaan di masyarakat. Coba kamu lihat gambar yang pertama. Di situ mereka bersama-sama membersihkan lingkungan. Jadi, apa yang menjadi kebersamaan mereka? Mereka bersama-sama membersihkan lingkungan, mengambil sampah, ada yang memegang sapu, ada yang mencabut rumput, ada yang mengangkat rumput itu ke tempat box atau keranjang yang sudah disediakan. Yang kedua, kebersamaan yang kedua, ini adalah rapat warga desa. Mereka memutuskan segala sesuatu dengan rapat dan musyawarah. Agar terwujud kebersamaan dengan warga sekitar, terdapat sikap-sikap yang harus dimiliki. Jadi ada sikap yang harus kita miliki, anak teacher. Misalnya mau bekerja sama dengan siapa saja dan mendahulukan kepentingan umum. Nanti anak-anakku bisa kamu tulis dalam bukumu apa saja sikap lainnya yang berbicara tentang kebersamaan. Ayo mengamati, perhatikan gambar bus dari plastisin. Badan bus hampir menyerupai balok. Menyerupai balok seperti ini ya. Ini balok. Balok adalah salah satu bentuk bangun ruang. Kamu bisa sebutkan benda-benda lain yang berbentuk balok. Nanti kamu bisa sebutkan apa saja yang berbentuk balok. Kamu sudah belajar dan mengetahui ruas garis pada bangun ruang. Ruas garis tersebut dinamakan rusuk. Selain rusuk, pada bangun ruang terdapat sisi dan titik sudut. Coba kamu perhatikan gambar berikut. Di kubus ada dua gambar di sini, ada kubus dan juga ada balok. Yang mau kita perhatikan hari ini adalah kubus. Coba kamu lihat. Di kubus ini terdapat titik, ini titik sudut, baru ruas rusuk ini, rusuk, baru sisi, ini dia anak teacher. Jadi ini sisi yang ada nomor ini ya. Kubus mempunyai 12 rusuk. Sisi kubus ada 6, yaitu sisi di depan, belakang, kanan, kiri, atas, dan bawah. Titik sudut kubus ada 8, yaitu 4 di atas dan 4 di bawah. Coba tentukan banyak rusuk sisi dan sudut balok, bandingkan dengan kubus. Nanti kamu coba cari berapa sisi, berapa rusuk, berapa titik sudut yang ada pada kubus ini ya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kamu. Kita akan tutup dengan berdoa bersama-sama. Let's pray. Lord Jesus, thank you today, and I want to close our subject thematic. Bless and guide us. In the name of Jesus Christ we pray. Everybody say Amen. Untuk latihan kita, mari kita kerjakan halaman 79 nomor 2, halaman 95 nomor 2. Dan jangan lupa kamu kirim ke teacher masing-masing ya, dipoto dan dikirim. Selama mengerjakan ya anak teacher, Tuhan Yesus memberkati.